Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema jangan dikuasai depresi, jangan dikuasai depresi. Orang yang depresi memiliki citra diri yang negatif dan sering diikuti oleh perasaan tertekan, gelisah, bersalah, putus asa, malu dan mengecam diri sendiri. Dalam Mazmur 42 ayat 11 dan 12 berkata, seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di manakah Allahmu? Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya. Pemazmur saudara mengalami tekanan hidup atau depresi karena mempunyai masalah, sudah diancam oleh orang-orang yang melawan Allah. Tetapi sudah saat menghadapi depresi itu, tekanan jiwa yang membuat dirinya gelisah, pemazmur mengambil solusi yang benar. Ia berharap kepada Tuhan, pada pertolongan Tuhan. Saat ini kita akan belajar 3 hal yang biasanya membuat kita mengalami depresi, tetapi kita tidak usah takut karena kita bisa memohon pertolongan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sanggup menolong kita, sudah jangan lupa. Mengangkat setiap beban kita, depresi kita, dan menggantikannya dengan sukacita dan kelegaan. Yang pertama saudara, seorang mengalami depresi sebagai reaksi terhadap situasi-situasi yang menekan. Situasi itu bisa seperti kegagalan, kemunduran, kehilangan, seperti kematian anggota keluarga yang dikasihinya, atau orang tua atau saudara, juga mungkin suami atau istri yang dikasihinya. Saudara. Situasi-situasi yang menekan juga karena mungkin saudara anak yang memberontak, tidak taat, anak yang tidak sopan, suka membantah dan melawan, atau juga kehilangan pekerjaan yang membuat hidupnya tertekan. Saudara. Nah, Roma 12 ayat 1 dan 2 ayat yang terkenal saudara mengajarkan kepada kita supaya kita saudara mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Janganlah kita menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budi kita sudah, sehingga kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, depresi dan kegelisahan hidup seringkali akibat ketidakmampuan kita mempercayakan segala situasi atau seluruh hidup kita kepada Allah. Karena itu kita perlu mengoreksi diri. Penyerahan diri ulang saudara itu penting. Seluruh hidup kita kepada Tuhan Yesus, dan dengan berjanji untuk lebih bersungguh-sungguh lagi taat saudara kepada kehendak Allah. Dan yang kedua saudara, depresi terjadi saudara. Seorang bisa mengalami depresi saudara karena ketidaktaatan dan dosa yang tak terselesaikan, dosa yang tidak diakui dan tidak minta ampun saudara. Ketidaktaatan dan dosa yang tak terselesaikan biasanya adalah seperti amarah yang terpendam, kepahitan yang dipelihara, kecemburuan saudara, dendam yang terus menguasai hati dan pikiran. Bila hal ini tidak diselesaikan dengan memberi pengampunan kepada orang-orang yang menyakiti kita, kita akan mengalami depresi saudara, yang berkepanjangan saudara, disadari atau tidak disadari. Juga ketidaktaatan dan dosa yang tak terselesaikan saudara, seperti kepahitan karena perceraian, pelanggaran susila, perselingkuhan saudara, KDRT, kekerasan dalam rumah tangga dan sebagainya. Untuk menyelesaikan ini kita harus memohon kekuatan daripada Tuhan untuk memberikan pengampunan saudara kepada orang-orang yang menyakiti kita, dan kita juga mohon ampun kepada Tuhan. Dalam Efesus 4 ayat 31 sampai 32 firman Tuhan berkata, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, juga segala kejahatan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amsal 28 ayat 13, siapa menyembunyikan pelanggarannya saudara, tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi Tuhan pastinya saudara. Percayalah kepada Tuhan. Saat kita menghadapi setiap kelemahan kita, pelanggaran dosa-dosa kita, Tuhan sanggup memulihkan kita dan memperbarui kerohanian kita, sehingga setiap tekanan
tekanan hidup, ketakutan, kegelisahan, depresi, saudara, Tuhan sanggup sembuhkan dan ganti dengan damai sejahtera dan sukacita. Percayalah, saudara. Dan yang ketiga, saudara, seorang bisa mengalami depresi, saudara, tekanan, karena telah membuat tujuan dan sasaran hidup yang melampaui kemampuannya untuk dicapai. Stres sendiri, saudara. Membuat tujuan dan sasaran hidup yang melampaui kemampuannya untuk dapat mencapai, saudara, yang bisa terjadi, saudara. Dalam bidang pendidikan misalnya, ekonomi, maupun juga hal-hal kerohanian, saudara. Sasaran yang telah dicapai oleh orang lain atau keberhasilan yang dicapai, saudara, didapat orang lain belum tentu berlaku atau cocok dalam diri kita. Keberhasilan dan kegagalan tak dapat diukur oleh ukuran manusia, saudara. Hal berikut ini dapat menjadi pertimbangan bagi kita. Yang pertama, saudara, apakah keinginanku sesuai dengan kehendak Allah dan dapat didukung oleh firman Allah? Apakah yang aku inginkan adalah demi kemuliaan Allah atau untuk memuaskan angan-angan diri atau ambisi pribadi, saudara? Kita harus koreksi supaya kita jangan depresi, kita jangan stres, saudara. Apakah keinginan aku didorong oleh kesombongan rohani? Ini dalam hal rohani, saudara, ini tidak boleh terjadi. 1 Korintus 15 ayat 10 berkata, tetapi karena kasih karunia aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ini kata Paulus, saudara. Menjadi diriku sebagaimana aku ada, sebagaimana yang sebenarnya, yaitu sebagaimana Allah telah menciptakan aku, belajar hidup dengan kekuatan dan kelemahan yang ada padaku, menjadikan diri kita tidak depresi, tetapi penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan, saudara, apa adanya. Tetapi bukan berarti kita bermalas-malasan, saudara, terima nasib apa adanya, bukan. Rasul Paulus juga, saudara, dalam kondisi itu dia bekerja lebih keras daripada semuanya itu. 2 Korintus 10 ayat 12 berkata, memang kami tidak berani menggolongkan diri kami atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu, memuji diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membanggakan diri dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berusaha untuk melebihi orang lain atau menyaingi orang lain dengan tujuan ambisi kesombongan semata adalah kerohanian yang salah dan menghambat keberhasilan itu sendiri, saudara. Ini adalah kebodohan, kata firman Tuhan. Bila mereka merasa gagal untuk menyaingi orang lain dan melebihi orang lain, orang ini bisa mengalami tekanan hidup dan depresi. Karena itu, saudara, seperti Amsal 3 ayat 5 dan 6, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saat kita mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan, segenap hati, pikiran kita mengakui Tuhan, saudara, dalam setiap perbuatan kita, maka Tuhan akan memberkati kita, meluruskan jalan kita, saudara, menjauhkan kita dari tekanan dan depresi. Mari, saudara, 3 hal ini harus kita lakukan untuk menghindari, saudara, depresi. 3 hal yang biasa membuat kita mengalami depresi harus kita hindari. Yang pertama, seorang mengalami depresi sebagai reaksi terhadap situasi-situasi yang menekan. Kegagalan, kemunduran, kehilangan seperti kematian orang yang dikasihi, orang tua, saudara, atau istri yang dikasihi. Kedua, seorang bisa mengalami depresi karena ketidaktaatan dan dosa yang tidak terselesaikan. Kemarahan, kepahitan yang dipelihara, cemburu, dendam yang terus menguasai hati, pikiran, pelanggaran susila, perselingkuhan, saudara, KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Dan yang ketiga, seorang bisa mengalami depresi karena telah membuat tujuan dan sasaran hidup yang melampaui kemampuannya untuk dicapai. Saudara, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah, saudara, Tuhan sanggup memberkati kita. Jangan putus asa, jangan depresi, saudara. Bersama Tuhan pasti ada jalan keluar. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, bersama Engkau pasti ada jalan keluar. Kami serahkan hidup kami, masa depan kami, keluarga kami, cita-cita kami, semua biarlah Tuhan yang menolong, memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, bila kita diberkati oleh Morning Spirit ini, silakan klik like, subscribe, bunyikan loncengnya, dan bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.